Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Chandra Halim dengan NIM 0532053777, Prodi Sistem Informasi, Universitas Terbuka Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya yang berjudul SITA, Sistem Informasi Tracking dan Transaksi Akademik. Sistem Informasi Tracking dan Transaksi Akademik (SITA) ini merupakan sistem berbasis web sederhana yang dibuat untuk mensimulasikan proses pemesanan, pengelolaan, dan pelacakan bahan ajar di lingkungan kampus, khususnya Universitas Terbuka. Ide pembuatan sistem ini berangkat dari permasalahan yang sering terjadi, yaitu sulitnya melacak pesanan bahan ajar secara cepat dan transparan. Kadang ada keterlambatan pengiriman, stok yang tidak akurat, atau administrasi pemesanan yang masih manual. Karena itu, melalui sistem SITA, saya mencoba membuat sistem kecil yang bisa membantu proses tersebut jadi lebih efisien. Di video ini akan dijelaskan mulai dari latar belakang, struktur sistem, fitur-fitur utama, alur kerja program, hingga demo tampilan setiap halaman. Dalam kegiatan distribusi bahan ajar, terutama di Universitas Terbuka, prosesnya cukup panjang, mulai dari pendataan stok, pembuatan pesanan, pencatatan delivery order, hingga pengiriman ke siswa. Kalau semua itu dilakukan secara manual, tentu butuh waktu lama dan berisiko terjadi kesalahan. SITA ini dirancang untuk mempermudah itu semua dengan sistem sederhana yang berjalan di browser tanpa perlu server atau database eksternal. Semua data seperti pesanan, laporan DO, dan histori transaksi disimpan langsung di browser menggunakan local storage. Jadi, sistem tetap bisa berfungsi secara offline. Tujuannya agar pengguna, misalnya admin bahan ajar, bisa dengan mudah mengelola data dan melacak pesanan hanya dengan beberapa klik saja. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian yang sangat penting, yaitu struktur sistem SITA. Nah, struktur sistem SITA, jadi proyek SITA ini terdiri dari beberapa file dan folder utama yang disusun seperti berikut. Di sini ada struktur SITA, yaitu terdiri dari 3: HTML, CSS, dan JavaScript. Halaman indeks berfungsi sebagai awalan atau login. Dashboard berfungsi sebagai halaman utama setelah login. Pesanan berfungsi untuk kita membuat pesanan bahan ajar. Kemudian untuk laporan berfungsi sebagai halaman laporan DO atau delivery order. History digunakan untuk melihat histori transaksi pemesanan. Kemudian sistem tracking digunakan untuk melacak atau tracking pesanan yang sudah dipesan. Kemudian CSS digunakan untuk mengatur tampilan, warna, dan tata letak. Kemudian JavaScript digunakan untuk menyimpan data awal, bahan ajar, dan stok. Kemudian dan berisi semua logika, program, dan fungsi interaktif. Sederhananya, file HTML berfungsi sebagai kerangka tampilan halaman, kemudian file CSS berfungsi mengatur desain dan tampilan visual supaya lebih rapi dan profesional. File JavaScript adalah otak dari sistem ini, karena semua logika seperti menambah pesanan, menghitung total harga, menyimpan data, dan menampilkan laporan dilakukan di sini. Bisa dibilang struktur sistem SITA ini memang sederhana, tapi sudah mewakili alur kerja sistem informasi sesungguhnya, mulai dari input, proses, hingga output. Nah, sekarang kita akan sebelum kita masuk ke proyek SITA, ini adalah tampilan struktur dari sistem SITA ini. Di sini sama yang tadi saya tampilkan di struktur data. Kita akan mencoba masuk melalui indeks atau halaman login terlebih dahulu.
Nah, ini adalah tampilan login awal saat kita ingin membuka aplikasi Sita ini. Di halaman ini, tampilannya sangat sederhana dan interaktif. Di bagian atas, terdapat logo Universitas Terbuka, identitas resmi sistem. Kemudian, di bawahnya, ada judul besar yang bertuliskan Sistem Informasi Tracking dan Transaksi Akademik yang biasa disingkat SITA. Tujuannya agar pengguna langsung tahu bahwa sistem ini dikembangkan dalam konteks akademik Universitas Terbuka. Nah, kita lanjut lagi. Karena form login terdiri dari dua kolom, yaitu kolom username atau di sini kita anggap email dan password, diikuti dengan tombol masuk atau di sini kita tulis login. Nah, karena Sita masih berupa simulasi, bagian login belum terhubung ke database atau sistem autentikasi sesungguhan. Jadi, fungsi login di sini lebih bersifat sebagai gerbang awal sebelum menuju dashboard utama. Dengan desain yang bersih dan dominasi warna biru, halaman login ini memberikan kesan profesional dan rapi. Setelah pengguna menekan tombol masuk, mereka akan langsung diarahkan ke halaman dashboard utama. Nah, di sini ada email dan password. Seperti yang sudah saya tadi katakan, form ini belum terhubung langsung ke autentikasi database. Jadi kita harus menginputkan dulu di dalam JavaScript email dan password yang akan kita masukkan. Misal kita memasukkan password yang salah. Misal kita akan masuk seperti ini jika email atau password yang kita masukkan salah. Nah, karena ini belum terhubung ke database langsung, jadi pas kita pencet lupa password dan daftar akun akan muncul seperti ini. Silakan hubungi UT. Kemudian sama untuk daftar akun masih seperti ini. Nah, saat kita memasukkan email dan password yang benar, maka baru kita akan bisa masuk. Nah, akan muncul halaman ini mengatakan login berhasil. Nah, baru kita bisa masuk ke halaman utama atau dashboard dari aplikasi Sita ini. Nah, di halaman ini tampilannya sangat sederhana tapi informatif. Di bagian atas masih sama terdapat logo dan judul dari sistem ini. Tujuannya agar pengguna langsung tahu bahwa ini dikembangkan oleh konteks Universitas Terbuka. Di sini terdapat beberapa menu utama yang bisa dipilih seperti informasi stok bahan ajar, pemesanan bahan ajar, tracking pengiriman, laporan delivery order bahan ajar, dan juga histori transaksi. Nah, desain dashboard ini saya buat sesederhana mungkin agar tampilan yang dibutuhkan bisa menyerupai sesungguhnya atau bisa digunakan dengan mudah. Nah, kita masuk ke yang pertama, informasi stok bahan ajar. Nah, di dalam informasi stok bahan ajar ini ada beberapa tampilan atau fungsi. Di sini ada kode, nama bahan ajar, jumlah, lokasi, dan di sini ada stok bahan baru. Jadi kita bisa menyetok bahan ajar yang misal kita mempunyai stok, kita bisa masukkan ke sistem. Kemudian nanti juga bisa kita pesan. Kemudian di sini ada juga opsi kembali ke halaman awal dan kembali ke halaman sebelumnya agar misal kita kepencet masuk ke sini bisa langsung kembali ke halaman sebelumnya tanpa harus mengulang dari awal lagi.
Jadi kita lanjutkan. Misalnya ada buku pemrograman dasar dengan kode BA001 atau bahan ajar 001 dengan stok 120 eksemplar disimpan di gudang Jakarta. Data-data ini tidak hanya ditampilkan di tabel stok seperti ini, tapi juga digunakan di fitur pemesanan bahan ajar. Artinya, ketika admin melakukan pemesanan, sistem akan otomatis memeriksa stok di sini untuk memastikan bahan masih tersedia. Jika stok tidak cukup, maka sistem akan menampilkan peringatan agar admin tidak bisa memesan melebihi batas. Dengan fitur ini, Sita membantu admin untuk memantau ketersediaan bahan ajar secara cepat tanpa harus membuka file Excel atau dokumen manual lagi. Tampilan tabel stok juga dibuat rapi dengan warna biru dari garis pembatas agar mudah dibaca dan tetap nyaman dilihat meskipun datanya banyak. Nah, sebelum kita masuk ke pemesanan, kita akan mencoba menambahkan stok baru. Di sini jika kita klik tambah stok baru, maka akan muncul pop-up seperti ini, masukkan kode bahan ajar. Nah, misal agar kita lebih mudah nanti memilihnya, kita masukkan sesuai urutan kode. Di sini BA004, jadi kita masukkan BA005. Kita klik OK. Kemudian masukkan nama bahan ajar. Misal kita masukkan pemrograman berbasis web dengan jumlah stok 100. Masukkan lokasi gudang. Nah, data stok baru berhasil ditambahkan. Nah, di sini sudah langsung ditambah. Nah, pada pemesanan nanti di sini ada jumlah 120, 80, 60. Ini adalah stok yang sudah admin tambahkan. Jadi, misal kita nanti dalam pemesanan jumlah kita melebihi stok, nanti akan muncul pop-up bahwa stok kurang atau kita harus menambah stoknya dulu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pemesanan bahan ajar. Di halaman ini, admin atau pengguna bisa membuat pesanan baru dengan cara mengisi nama pemesanan, pilih bahan ajar ini sudah tersedia, dan jumlah pesanan. Nah, misal kita coba kita masukkan di pemrograman dasar. Tadi pemrograman dasar itu stoknya ada 120. Misal kita pesan 200, maka akan muncul pop-up seperti ini. Stok tidak cukup, hanya tersedia 120. Berarti pesanan kita gagal karena stok yang akan kita pesan itu tidak mencukupi. Misal kita di sini pesan 100. Nah, pesanan berhasil dengan nomor DO sekian. Nah, kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Pesanan berhasil dibuat dengan nomor DO sekian, nama pemesan, pemrograman bahan ajar pemrograman dasar, jumlah 100. Nah, saat kita sudah memesan dengan jumlah tertentu, itu akan langsung dijumlahkan. Harganya akan langsung muncul di sini dengan total pembayaran 7.500.000 dengan status diproses. Fitur ini sudah diperbaiki supaya tidak ada data double, karena sebelum saya membuat video ini, entah itu kesalahan pada saat saya membuat JavaScript-nya, data yang masuk di laporan itu terjadi double. Nah, untuk mengantisipasinya, setelah saya membuat pesanan yang sebelumnya itu saya kosongkan seperti ini. Misal tadi kita baru membuat pesanan, di form pemesanan menjadi kosong lagi seperti ini. Nah, kita kembali ke halaman awal. Nah, setelah membuat pemesanan, kita akan mencoba melihat di laporan DO bahan ajar. Nah, halaman ini berfungsi untuk menampilkan semua pesanan yang sudah dibuat, lengkap dengan nomor DO, nama pemesan, bahan ajar, jumlah, total harga, status, tanggal. Nah,
misal di sini diproses, berarti bahan ajar masih dikirim. Jika nanti katakanlah sudah sampai, maka akan di status akan sudah selesai diantar. Di sini juga ada tanggal. Nah, di sini juga ada reset data laporan yang bisa digunakan untuk menghapus semua data laporan DO kalau ingin memulai pencatatan baru. Fitur ini sangat membantu admin saat ingin membersihkan data lama atau membuat simulasi transaksi yang baru. Nah, setelah saya menjelaskan di bahan laporan DO bahan ajar, kita akan kembali ke halaman dashboard, halaman utama, dan kita akan masuk ke history transaksi. Nah, di dalam history transaksi ini memang ada beberapa fungsi yang cukup sama. Di halaman ini ditampilkan total nilai transaksi dari seluruh pesanan yang sudah tercatat. Misal di sini ada beberapa pesanan lagi, misal ada 4 pesanan, kemudian total transaksinya akan dijumlahkan dan nanti akan muncul di sini. Sama seperti laporan DO, halaman ini juga mempunyai tombol reset data history agar admin bisa menghapus seluruh data transaksi bila diperlukan. Nah, dengan adanya fitur ini, sistem Sita bisa membantu admin untuk melihat total transaksi dan evaluasi kegiatan distribusi bahan ajar dengan lebih mudah. Nah, yang terakhir, kita akan mencoba masuk ke tracking pengiriman. Fitur ini memungkinkan pengguna mencari dan melacak pesanan yang sudah dibuat sebelumnya. Sistem ini akan mencari di local storage dan menampilkan hasil pencarian lengkap. Sebelum kita masuk ke menu tersebut, kita akan coba, misal tadi kita memesan dengan nama Edwin Chandra Halim. Nah, kita bisa melacak pesanan menggunakan nama pemesan atau nomor DO. Nomor DO bisa kita lihat di history atau di laporan. Misal kita di sini memasukkan dengan nama Edwin. Nah, akan langsung muncul halaman seperti ini. Di sini akan tampil sama seperti di pemesanan. Di sini ada nomor DO, nama pemesan, bahan ajar, jumlah, dan total bayar, status, dan tanggal pemesanan. Nah, jika data tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesanan peringatan yang mudah dipahami. Dengan fitur ini, Sita mensimulasikan proses pelacakan pengiriman bahan ajar di dunia nyata, seperti sistem logistik atau marketplace. Nah, kita akan coba di sini, misal kita berhasil melacak pesanan kita, akan langsung muncul seperti ini. Tapi, misal kita tidak berhasil pada saat mengirimkan atau melacak pesanan kita, akan muncul seperti ini. Misal kita masukkan seperti ini. Nah, akan muncul pokok seperti ini. Pesanan tidak ditemukan. Periksa kembali nomor DO atau nama pemesan. Ini adalah opsi tracking pengiriman bahan ajar dalam sistem Sita ini. Nah, jadi kesimpulannya, Sita adalah proyek mini web yang mensimulasikan sistem informasi bahan ajar dengan konsep input, proses, dan output. Sistem ini mengajarkan kita bagaimana data dikelola secara sederhana menggunakan teknologi dasar, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Kedepannya, sistem ini bisa dikembangkan lagi dengan menambahkan fitur seperti login multi-user, jadi beberapa user kita bisa login, tidak hanya admin. Kemudian manajemen stok berbasis database dan notifikasi status pengiriman otomatis. Jadi, Sita bukan hanya proyek tugas, tapi juga contoh nyata penerapan konsep analisis dan perancangan sistem informasi di kehidupan kampus.
Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin membuat proyek serupa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.